para wanita sebagai penyambung antara dunia kerja dan keluarga. Mempersiapkan bahan dan keperluan kantor di sisi lain perlu menyediakan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga. Ada yang bertanya-tanya, apakah yang akan terjadi bila wanita mengambil dua peran penting sekaligus? Apakah akan terjadi kekerasan, penindasan, atau bully? Dalam kasus ini, kita perlu menolak dan patuh, serta memilih untuk diam dan terus berkarya. Kita dapat mengartikan sebagai inspirasi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah inspirasi verbal. Cara lainnya adalah inspirasi pemikiran dan inspirasi dinamis. Terlepas dari kerasnya kehidupan dunia kerja dan keluarga, para wanita harus terus berkarya. Sebagai quote, kasih menutupi segala sesuatu. Oke, ibu semua, perkenalkan nama saya Steny Priscilla Gitri Paula. Di sini saya masih dokter muda ya, kalau di sini hari ini saya akan membawakan materi tentang kekerasan terhadap wanita dan anak. Yang kita tahu bersama kekerasan yang pertama saya akan bahas yaitu kekerasan pada anak. Yang saya akan perlu di sini adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua itu menggunakan kekuasaan atau otoritasnya terhadap anak-anak yang tidak berdaya. Nah, seharusnya menjadi tanggung jawab dari kita orang tua atau pengasuh yang lebih tua. Ini yang berakibat anak-anak tersebut mereka akan mendapatkan penderitaan, kesengsaraan, mereka bahkan bisa cacat, bahkan hingga meninggal. Apa sih faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut mereka mendapatkan kekerasan? Yang paling pertama itu adalah lemahnya pengawasan terhadap orang tua. Di sini salah satunya yaitu bully. Mungkin orang tua di kantor bahkan lagi kerja tidak tahu kalau anak-anaknya di rumah, anak-anaknya di sekolah mereka dibully oleh teman-teman mereka yang lain. Dibully bisa karena fisik, dibully bisa karena mungkin selain fisik mungkin karena kepintarannya atau kekurangannya yang lain. Itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab dari kekerasan terhadap anak. Di sini juga apa akibat dari anak-anak ini mendapatkan kekerasan, yaitu mereka bisa mendapatkan cacat pada tubuh mereka. Kalau mereka dipukul oleh orang tua, mereka bisa badannya bisa biru dan itu dapat mengakibatkan kecacatan. Nah, lalu sehingga mereka dapat perubahan perilaku mereka dari yang mereka biasanya ceria, mereka biasanya happy, sekarang mereka hanya murung, mereka hanya suntuk, mereka takut terhadap orang yang lebih tua terhadap mereka. Bisa juga karena keluarganya pecah atau yang biasa kita kenal dengan broken home. Biasanya anak-anak ini mereka minder akan teman-temannya yang lain, orang tuanya, mama papanya antar ke sekolah, tapi anak ini dia diantar sama tukang ojek. Setelah itu bangun pagi, biasanya orang tuanya namanya siapkan makanan, tapi malah mamanya cuma kasih uang jajan, terus sudah pergi ke sekolah, nanti beli saja di sekolah. Itu biasa menjadi dampak, kita bisa bilang menjadi kekerasan itu terhadap anak-anak. Selanjutnya juga orang tua, ya orang tua juga biasa mungkin di seumuran saya banyak sekali yang sudah nikah muda. Setelah itu mereka punya anak, mereka tidak bisa mendidik anak mereka secara langsung atau mereka psikologisnya itu belum matang, tapi mereka sudah memutuskan untuk berkeluarga hingga anak-anak mereka tidak bisa didik secara baik seperti orang tua yang ada. Selanjutnya di sini anak-anak itu dampaknya apa sih setelah mereka terkena pukulan, setelah mereka kena bully, yaitu nanti mereka agresif seperti yang tadi saya bilang, mereka bahkan murung, depresi, mudah menangis, dan mereka bahkan bisa melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Dan selanjutnya di sini saya akan bahas tentang kita kembali ke kekerasan terhadap perempuan. Di sini yang paling sering terjadi di salah satunya di kota kita, Kota Jayapura, Bangka Papua, itu paling sering kita dengar tentang KDRT. Kita mengakhiri KDRT tersebut dengan cara dengan memberikan palu. Palu itu artinya
protection, yaitu perlindungan. Untuk bab A, attention, yaitu perhatian. L adalah love atau cinta, dan understanding adalah pengertian. Dan untuk saya di sini mungkin dari ibu-ibu semua mungkin bisa meneruskannya, kekerasan terhadap stop untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terima kasih. Palu ini coba jelaskan. Palu nanti kita jadikan poster ya, yang kita bisa gantung. Biasanya ini bisa bikin kayak kita taruh di kantor kita. Palu itu apa tadi? Palu yaitu protection, perlindungan. Attention, A, attention, perhatian. L, love, cinta. Dan understanding, pengertian. Stop kekerasan. Ya, tepuk tangan luar biasa. Ya, terima kasih Steny. Baik, yang berikut adalah penyampaian dari Ibu Dr. Selvi. Silakan. Nah ini tadi Palu jangan lupa. Baik, selamat sore ibu-ibu semua. Ibu ada berapa? Ada 1, 2. Ya, saya mau melihat perempuan dan kekerasan dari bagaimana perempuan mengakses sumber daya. Ya. Perempuan dan kekerasan ini lebih ditekankan kepada perempuan diberi pembatasan ruang penghidupan. Jadi banyak sekali keterbatasan akibat ruang penghidupan yang dibatasi ya oleh regulasi, oleh kebijakan pemerintah, oleh kepentingan pihak sektor swasta dan lain sebagainya. Ketika ruang penghidupan perempuan ini dibatasi atau tidak diberikan akses yang sebagaimana mereka harus menerimanya, ini setidaknya kita sudah melakukan sebuah tindakan penindasan, kekerasan, ketidakadilan, bahkan juga mengarah kepada pelanggaran HAM, hak asasi manusia bagi perempuan dan komunitasnya, juga bagi generasinya. Karena kalau perempuan ruangnya sudah dibatasi, maka berdampak kepada generasi yang dihasilkan oleh perempuan itu sendiri. Saya membaca sebuah buku dalam buku ini berbicara banyak tentang kekerasan dan perempuan terhadap sumber daya. Jadi buku ini berjudul Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, yang dikarang oleh Indah Fatina Wahri dan kawan-kawan, yang dipublish oleh Walhi tahun 2010. Jadi kasus lingkungan dan sumber daya alam di pesisir, laut, hutan, perkebunan, pertambangan, infrastruktur, masalah air, masalah pangan, ini memberikan dampak kepada sebuah identitas dan keterkaitan perempuan atas sumber daya alam dan lingkungannya. Secara nyata perempuan ini mengalami penindasan kekerasan. Jadi kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi mereka memiliki keterbatasan untuk hidup layak dan mendapatkan apa yang sebenarnya menjadi milik perempuan itu. Nah, berbagai macam-ancaman dan penindasan ini membuat perempuan di dalam komunitas perempuan itu mereka diam. Ya, diam karena begitu banyak perempuan dan komunitas yang tidak memiliki kemampuan untuk protes. Ya. Tetapi juga ada kelompok perempuan yang sudah mulai berontak dengan situasi ini. Sehingga mereka kadang harus berjuang terus. Mereka akan berjuang terus untuk mempertahankan kehidupan mereka demi keberlangsungan hidup anak cucu mereka. Ini beberapa perempuan-perempuan dalam sebuah komunitas. Kemudian negara seakan-akan juga, ya dalam buku ini berbicara bahwa negara seakan-akan tidak mengakui, tidak menghormati, tidak melindungi dan memenuhi hak perempuan atas sumber dayanya dan lingkungan hidupnya. Bagaimana ada regulasi yang tidak memihak, ya. Ketika perempuan diperhadapkan pada sebuah kebijakan pembangunan, mereka adalah bagian dari kelompok-kelompok minoritas yang kemudian akan bermuara pada penghancuran keadilan antar generasi. Nah, pada fakta seperti ini, maka kekerasan dalam perempuan menjadi hal yang penting untuk disuarakan terus-menerus. Artinya bahwa ketika perempuan memiliki sebuah ruang penghidupan yang layak, maka mereka akan terus ada dan terus menghidupi kehidupan keluarganya. Beberapa contoh mungkin saya akan sampaikan bagaimana sedikit contoh ya yang terjadi di Papua ini. Kalau kita implementasikan pada kasus kekerasan perempuan terhadap sumber daya pesisir dan laut, contohnya perempuan, saya
membaginya 3 hal ya. Kita membagi dan melihat perempuan dan ekosistemnya. Jadi perempuan dan hutan mangrove. Ini tidak jauh-jauh dari kita, Jayapura, Teluk Yotefa terkenal ada sebuah kawasan disebut kawasan hutan perempuan. Di hutan ini ternyata bukan saja perempuan pergi cari ikan, kerang atau biak, kayu bakar, air bersih, tetapi di hutan itu ternyata ada banyak hal yang tidak dimengerti oleh kaum laki-laki. Di situ mereka bercerita, berbagi, saling menguatkan. Ada nilai-nilai sosial sebenarnya yang lebih bermakna penting untuk komunitas perempuan. Tetapi hari ini kalau kita lihat dengan pembangunan kota Jayapura yang terus meningkat dan hutan perempuan tinggal sedikit saja hutan yang tersisa. Dan kalau hutan ini sudah habis maka akan habis pula semua cerita yang sudah ada selama ini. Ya, ada hutan mangrove di Timika, itu menjadi tumpuan perempuan hidup di sana. Tetapi dampak tailing menyebabkan hutan ini sudah tidak lagi ramah terhadap perempuan. Kemudian di Biak, di Sowek, kampung Spiori ada hutan mangrove yang menyediakan pangan lokal bagi perempuan yang kita kenal dengan makanan aido. Mereka mengambil dari jenis mangrove Chrysopora bulguera gimnonensa. Itu dimakan oleh orang-orang di Sowek dan sampai di Yapen, Serui. Ini sebagai pangan lokal untuk untuk persoalan keterbatasan pangan. Pada waktu Perang Dunia Kedua dan sampai hari ini mereka masih mengkonsumsi ini. Yang terjadi hari ini, bagaimana kita merayakan Hari Ibu Kahfi Mama. Satu cerita yang menarik, perempuan menganggap mangrove itu sebagai orang pesisir ya, menceritakan mangrove itu sebagai mama bagi mereka. Mama itu kenapa ya? Ternyata di situ ada kehidupan. Di situ mereka bisa berbicara satu dengan yang lain. Mungkin bapak dong tidak mengerti, tapi sesama mama dong akan mengerti ketika mereka berada di mangrove itu. Kemudian ada satu hal yang menarik lagi, kalau kita lihat kenapa perempuan di wilayah pantai ini, pesisir ini, mereka melaut itu menangkap tidak perlu jauh dari rumah mereka atau kampung mereka. Kalau laki-laki mereka harus pergi keluar dari kampung. Ternyata saya coba-coba mencari makna lain daripada keterbatasan modal dan lain sebagainya, tapi saya mencari makna lain, cerita lain, cerita tersendiri dari seorang perempuan. Ternyata perempuan atau mama itu sumber kehidupan bagi keluarga. Mama dia tidak boleh pergi jauh. Mama itu harus dipantau oleh bapak dan anak-anak. Jadi dari rumah mereka akan lihat itu mama dia pancing jauh di sana. Jadi sepanjang mata bapak dan anak-anak ini lihat mama itu, mereka akan merasa aman. Karena mama itu dalam pantauan mereka. Jadi selama saya melakukan penelitian, apa makna lain ya di balik teori dan ilmu yang kita pelajari. Tapi ini sebenarnya makna yang paling dalam. Mama itu tidak boleh jauh. Kalau mama dong biasanya, mama di mana? Itu mama dia belum jadi di situ, atau dia belum pancing di situ. Ternyata itu mama punya nilai tersendiri bagi kehidupan keluarga. Terima kasih. Selalu dengan para nelayan. Ada lagi Ibu Westin, silakan. Ini kita dengar dari Ibu Westin. Nanti dengan ibu-ibu yang lain yang biasa bergumul dengan ilmunya. Silakan Ibu Westin. Terima kasih Bu Ketua. Tema kita Hari Ibu dan Hari Anti Kekerasan. Jadi kalau arti ibu atau mama itu bagi saya, mama adalah segalanya. Jadi keberhasilan anak-anak itu tergantung pada seorang mama, seorang ibu ya. Kalau kita lihat banyak orang yang sukses itu karena peran seorang ibu atau mama, atau peran seorang istri bagi suaminya yang sukses. Di balik kesuksesan seseorang atau seorang bapak itu biasanya didukung oleh seorang ibu atau mama. Jadi memang mama ini luar biasa bagi kita semua ya. Kita di sini jadi mama itu segalanya, mama itu pendoa, mama itu penyemangat, mama itu ya banyaklah arti bagi seorang mama. Jadi memang apalagi dikatakan bahwa doa seorang mama itu luar biasa ya. Jadi kita di sini memang semua mama yang luar biasa. Oke, itu untuk mama. Jadi memang surga ada di telapak
kaki mama ya. Jadi memang kalau kita lihat tidak ada mama dalam satu rumah tangga itu pincang ya. Kalau misalnya dalam satu rumah tangga bapaknya yang pergi duluan, itu keluarga masih agak kuat. Tetapi kalau mamanya yang pergi duluan, biasanya keluarga jadi sudah tidak ini lagi, tidak seimbang. Jadi memang peran mama itu luar biasa. Oke, untuk kekerasan atau gender, kita lihat dari aspek kewirausahaan ya, karena saya mengajar kewirausahaan atau entrepreneur. Jadi kalau kita lihat fenomena yang terjadi sekarang ini, peran seorang ibu itu, seorang perempuan itu luar biasa dalam keluarga. Salah satu adalah perempuan itu sebaiknya mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kalau seorang perempuan itu bergantung kepada suami, biasanya perempuan itu akan kurang dihargai. Biasanya dalam rumah tangga suami akan katakan, oh saya cari uang, jangan hanya minta-minta uang di saya terus. Dan biasanya kalau suami sudah seperti itu biasanya sudah mulai terjadi sedikit konflik dalam rumah tangga. Jadi diharapkan perempuan itu mampu berdiri di kaki sendiri dengan menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang wirausahawan. Dalam menghadapi revolusi 4.0 itu sebaiknya perempuan-perempuan siap. Nah, untuk itu kalau misalnya seorang perempuan itu bekerja, biasanya dia menjadi kurang perhatian terhadap anak, karena dia harus bagi waktu antara kantor dan rumah tangga. Jadi kalau sebaiknya perempuan itu berwirausaha. Dengan menghadapi revolusi 4.0, revolusi industri 4.0, sebaiknya perempuan-perempuan mampu berwirausaha dari rumah saja. Dengan menggunakan teknologi yang sudah sangat canggih, dia mampu berwirausaha, mampu berdiri di kaki sendiri sehingga dia akan dihargai oleh suami. Ya, terjadi konflik biasanya. Salah satu konflik dalam rumah tangga itu masalah ekonomi keluarga. Nah, sebaiknya perempuan mampu berdiri di kaki sendiri dengan mampu berwirausaha. Jadi sebaiknya yang memegang perempuan, yang memegang uang itu perempuan. Karena kalau perempuan pegang uang, dia akan mampu mengatur rumah tangga. Kalau laki-laki yang pegang uang, lupa pulang. Karena alamatnya tidak tahu di mana ya. Ayu Ningsih bilang alamat palsu. Ini terkait dengan hasil penelitian kami dengan Ibu Ginting di Babo. Dampak perusahaan LNG Tangguh terhadap kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga memang kehidupan ekonomi bagus, tetapi di dalam hubungan suami istri jadi kurang bagus. Karena bapak-bapak yang dulunya tidak biasa pegang uang banyak, setelah pegang uang banyak perilaku berubah. Dia harusnya pulang ke Bintuni, ini malah pulang ke Fakfak. Nah, itu hasil penelitian kami. Jadi memang ada apa di Fakfak? Nah, mungkin pelayanan di Fakfak lebih bagus kan? Nah, jadi kami kasih pelatihan kepada mama-mama untuk sebaiknya servis itu harus mantap. Bapak pulang itu jangan pakai daster lagi. Bapak pulang sudah wangi, sudah listrik sedikit ya. Jangan pakai daster dari dapur. Nanti bapak ke Fakfak dapat yang lain. Nah, itu penelitian kami terkait dengan pemberdayaan perempuan itu yang terjadi. Jadi sebaiknya perempuan bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan mampu berwirausaha terkait dengan hobi yang dimiliki. Nah, dari saya seperti itu. Terima kasih. Iya, surga itu hanya ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi kaum perempuan ini memang hebat, tetapi kita bukan orang yang menguasai orang lain. Kita orang yang mau membagi, ada kerendahan hati, ada juga perhatian. Makanya sebentar kita tandai kasih itu dengan tukaran kado, karena kita mencintai bersama. Oke, kita juga akan dengar perempuan dengan budaya atau dengan antropologi. Silakan Ibu Gerda, silakan Ibu Dr. Gerda. Terima kasih Bu Tin. Ya. Ya, teman-teman, mungkin dari kami antropologi, dari saya antropologi, memang ada beberapa cerita terkait dengan kehidupan perempuan atau
sosok perempuan yang kita lihat sebenarnya di mana-mana ada yang menganggap bahwa sosok perempuan itu lemah, tidak berdaya, ya, dan sebagainya. Cuma itu gambaran daripada beberapa kebudayaan lokal yang ada di Papua. Nah, saya mau mendeskripsi atau menjelaskan sedikit tentang sosok perempuan yang kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu lalu saya ada bersama dengan mereka di Temenabuan, suku Tehit. Ini saya bercerita tentang bagaimana mereka di dalam ketidakberdayaan, terisolir mereka jauh dari kota, jauh dari keramaian, hiruk-pikuk yang ada di daerah kota, terutama di Temenabuan. Tetapi dalam keheningan atau kesenyapan mereka itu mereka tidak tinggal diam. Mereka terus belajar untuk mengembangkan diri mereka, maju di dalam. Mereka punya komunitas yang disebut komunitas Noken, namanya Nadli. Nadli itu, itu kalau orang Tehit bilang itu orang, Li itu perempuan. Jadi Nadli itu nama dari kelompok perempuan, komunitas perempuan. Nah, ini satu kampung ini, kampung Wehali, kampung antara Temenabuan terakhir dengan Ayamaru. Cuma di situ kondisi jalannya sangat sulit dan transportnya juga menuju ke sana juga agak susah ke sana. Mungkin kemarin Ibu sudah sampai di sana ya? Iya, agak jauh dari kalau kita dari Temenabuan masuk ke sana. Iya, cuma kalau sampai di sana bagus sekali dia punya kampung, karena saya lihat masyarakat perempuan laki-laki mereka punya semangat untuk membangun kampung, semangat untuk membangun diri mereka itu kelihatan sekali dari ketika kita masuk ke kampung itu. Apalagi ketika kita bersentuhan dengan kelompok perempuan yang tadi saya sebut kelompok Nadli. Saya waktu ke sana saya lihat bahwa kelompok ini tadi saya bilang kelompok ini bergerak dalam kesunyian atau kesenyapan mereka, karena mereka itu di tengah-tengah jauh dari kota, mereka terus bergerak dalam komunitas mereka. Tadi saya bilang komunitas Noken dengan mereka merajut benang untuk buat kain timur. Iya, jadi yang saya sampai di sana saya ingin katakan kepada mereka bahwa ibu-ibu, kamu tetap, mama, kamu harus tetap berjuang dengan ini. Karena ketika saya lihat ini, kamu sebenarnya sedang memperlihatkan bahwa kamu sosok perempuan yang sedang menjaga hutan yang ada di sekitar kalian, hutan yang ada di sekitar kamu tinggal. Karena kalau lihat hari ini, orang senang dengan menggunakan tas-tas yang modern. Mereka senang dengan bangganya mereka menggunakan tas ya untuk pergi di hutan mereka. Itu sebenarnya satu cara mereka mempertunjukkan kepada pemerintah, kepada orang luar bahwa hutan kami ini adalah hutan sumber-sumber kehidupan bagi kami. Cara mereka memprotes atau perlawanan itu dengan mereka menunjukkan bahwa kebudayaan kami masih ada. Kita ingin memperlihatkan bahwa kami hidup dari hutan, dan hutan itu memberikan makna bagi kami, artinya memperlihatkan identitas hidup kami itu lewat hutan. Oleh sebab itu, ketika hutan itu mereka ambil dengan cara kearifan lokal mereka sendiri, mereka memberdayakan diri mereka dengan Noken itu. Saya katakan bahwa ketika Anda memproses pembuatan Noken di sini, sebenarnya Anda sedang memperlihatkan kepada generasi Anda bahwa Anda memperlihatkan tentang bagaimana proses mempertahankan budaya Anda lewat pembuatan Noken itu. Cara Anda memperkenalkan pohon, Anda sedang memperkenalkan pengetahuan tentang pohon ini punya khasiat yang baik sekali, punya manfaat yang baik untuk Noken. Mereka mengenal bahwa kulit-kulit kayu tertentu dia sangat berkualitas untuk membuat Noken. Jadi mereka membedakan ada kulit-kulit kayu
yang keras, yang lembut, yang punya kualitas bisa bertahan dengan agak lama ya untuk membuat noken. Dan saya katakan bahwa disinilah kalian perempuan, kamu bisa memahami lebih banyak tentang kayu atau pohon yang ada di hutan ini untuk diberdayakan dalam pembuatan noken. Orang lain mungkin tidak tahu. Mereka datang dengan menebang pohon, kemudian mengalihfungsikan hutan, ya. Tetapi kalian tahu bahwa ada pohon-pohon tertentu yang punya kualitas, dan disitulah pengetahuan lokal atau kearifan lokal Anda itu kalian sedang mempertunjukkan memperlihatkan kepada generasi berikut, anak-anak yang sekarang sedang belajar. Dan yang kedua, dengan adanya hutan dan yang sedang mereka pelihara itu, sebenarnya mereka juga sedang mengajarkan bagaimana anak-anak dan masyarakat di situ untuk bisa mempertahankan atau menguasai bahasa-bahasa lokal. Karena ketika mereka mengambil nama pohon kulit kayu, mereka menyebut dengan bahasa daerah mereka. Ketika mereka mengerjakan dengan proses memintal, merendam di air, menjemur, menganyam, itu mereka mengkomunikasikannya dengan bahasa daerah. Oleh sebab itu saya bilang bahwa ketika noken ini masih ada, hutan kamu akan tetap terjaga. Kalau kalian tetap menganyam noken, hutan akan terjaga. Kalau noken itu tetap kamu praktekkan untuk buat, tetap bahasa daerah kalian akan terjaga. Dan disitulah kita lihat bagaimana relasi fungsi daripada kebudayaan itu akan tetap terjaga dengan baik. Jadi dari gambaran ini saya lihat bahwa perempuan itu punya kekuatan yang besar untuk menjaga tadi. Seperti tadi ada Selvi bilang, sebagai dalam ruang-ruang tertentu, sumber daya alam itu dijaga atau dikelola oleh perempuan. Jadi perempuan dalam konteks ini menjaga lingkungan, tetapi lingkungan itu juga secara langsung menjaga kebudayaan mereka. Jadi dari pengetahuan, bahasa, kemudian mungkin aspek mata pencarian, religi atau kesenian daerah juga, karena ketika mereka menganyam kreasi mereka, kemudian dengan nyanyian-nyanyian atau tarian mereka menampilkan lewat hasil karya mereka itu sendiri. Iya, jadi seperti itu. Perempuan menjaga hutan, sekaligus di sini kita lihat mereka mempertahankan kebudayaan mereka lewat aspek-aspek yang tadi saya sebut, pengetahuan lokal, bahasa dan lain-lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Perempuan melestarikan budaya, luar biasa. Pokoknya ada perempuan tuh semua ada di situ, lengkap. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi teman-teman semua ada tiga peran yang perlu kita kemana saja perlu kita kasih tahu. Peran tentang bagaimana kita mengajarkan gender. Peran yang melekat sebagai seorang dosen atau pemerhati perempuan, sebagai anggota daripada pusat studi gender, yang pertama itu adalah peran produktivitas. Peran produktivitas itu adalah bagaimana kita mengajarkan teman-teman kita atau perempuan-perempuan itu, dari apa yang ada pada mereka itu mereka bisa berinovasi. Mereka bisa menggandakan itu dan nilai atau value daripada barang tersebut naik kelas. Dan peran reproduksivitas. Artinya peran ini ada pada seorang perempuan, di mana perempuan itu secara kodrat, perempuan melahirkan, perempuan punya anak, dan ini kita perannya menyelamatkan, menyumbangkan seorang anak yang Tuhan sudah kasih itu untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi kita menyiapkan generasi, itu adalah peran yang kedua. Selain kita ajarkan mereka tentang alat-alat reproduksi, kesehatan, itu terkait juga dengan kesehatan, gizi, dan yang paling penting adalah menghasilkan sumber daya manusia. Peran yang ketiga, yang terakhir itu
adalah yang melekat pada kita, itu adalah peran sosial kemasyarakatan. Jadi antara satu rumah dan tetangga sebelah kita harus ada komunikasi. Jadi peran sosial itu sangat penting karena dari kita berkomunikasi dengan orang lain atau membagi dengan sesama kita, pasti kita akan dapat nilai-nilai yang baik, sehingga kita menjadi masyarakat yang juga ikut menyumbangkan hal-hal atau ide-ide yang baik. Jadi 3 peran itu sangat penting di dalam kita kemana saja kita pergi membawa gender. Jadi gender itu bukan pemberdayaan perempuan ya. Ya, gender itu juga bukan bicara soal harus berdayakan perempuan karena perempuan itu tidak berdaya. Tetapi gender itu adalah kesetaraan antara laki-laki dan Terima perempuan. kasih, selamat sore untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh ibu dosen tadi, dan itu hal yang penting. Kegiatan kita atau aktivitas kita bersama mahasiswa atau dengan kegiatan-kegiatan penelitian kita bersama mahasiswa juga, itu memang hal-hal itu memang terjadi dalam kehidupan kita. Yang tadi ibu dari antropologi begitu sampaikan, itu penting dan memang terlalu jauh dari jangkauan kita. Misalnya masuk dari kampung datang ke kita, tapi ini balik, saya lihat ibu datang ke kampung. Dan dalam perjalanan kehidupan tadi ibu betul mengatakan bahwa gender harus ada kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hal ini mungkin kalau di kota besar, minta maaf, mungkin itu sudah terasa dan kita sudah mulai sama-sama. Tapi kalau di daerah yang lebih jauh, konsep kesetaraan gender itu belum dipahami dengan baik. Masih ada pola-pola berpikir, adat, budaya yang tadi disampaikan oleh Ibu Yerda itu masih ada pada mereka. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini saya belum masuk ke ekonomi ya. Ini cerita dulu. Karena ternyata yang kita bekerja, kita di Pustif atau PGSA atau kita dulu Pusat Wanita ini bekerja. Saya ingat saya masih hamil TNI itu sampai dengan saya sudah mulai tua ini, banyak yang kita kerjakan di kota. Tetapi yang tadi Ibu Yerda sampaikan itu banyak potensi sumber daya alam yang digunakan oleh masyarakat khususnya perempuan. Tetapi minta maaf Ibu Gerda, banyak perempuan sendiri yang tidak membawa diri untuk terlibat dalam hal-hal yang naik kelas istilahnya. Jadi kalau kita tanya, misalnya, kalau nanti pemilihan kepala kampung atau kegiatan ini, Mama, siapa yang harus terlibat? Itu apa saja, itu nanti yang bisa masak. Sebenarnya hal-hal ini penting Ibu Ketua, itu harus ada edukasi, sosialisasi pengetahuan tentang gender, bahwa ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kalau bilang mama atau perempuan itu angkat jempol sudah. Dari pagi matahari terbit sampai terbenam itu mama sudah. Ya. Tapi keterlibatan mereka dalam struktur yang lebih tinggi atau naik kelas itu harus kita tingkatkan supaya mereka juga berperan. Ya. Jadi ada pemikiran, saya sudah sampaikan ke Ibu Ketua bahwa nanti kita mulai dari daerah kita sekeliling dekat-dekat kita dulu. Kemudian nanti kita mulai jauh. Kalau kebetulan ada kegiatan penelitian yang mahasiswa, kita langsung turun-turun sama-sama. Ini harus edukasi dan sosialisasi penting Ibu. Karena begitu besar tadi Ibu dari ekonomi, Ibu Dr. Westin, Ibu Indri dengan Ibu Yerda sampaikan itu memang luar biasa kita punya mama-mama ini. Masih kerja, sudah lihat di laut tadi Ibu dari kehutanan, dari Unipa mengatakan, Mama dia sudah buang jalan, padahal dia jalan, padahal itu Bapak juga bisa, Mama dia sudah buang, padahal pagi sudah bangun. Oke. Jadi ada pikiran saya untuk kita melakukan pengabdian, jadi tentang hal ini. Jadi saya ambil dari bidang saya ilmu ekonomi pembangunan. Ilmu ekonomi pembangunan dalam penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Jadi Ibu dari Unipa bilang sumber daya kelautannya. Ibu dari antropologi bilang tentang sumber daya pemanfaatan alam. Saya mengatakan bahwa ilmu ekonomi dalam menggunakan sumber daya alam yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dalam kegiatan keluarga yang responsif gender. Jadi kita bisa lakukan di mana bisa. Saya ada petik teori menurut Alfred Marshall berpendapat bahwa ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana aktivitas atau tindakan manusia baik secara perorangan maupun kolektif
dengan kaitannya dalam menggunakan barang-barang material. Atau kita bisa katakan ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar, mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, hingga efisiensi penggunaan sumber daya alam. Ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya alam ini yang terbatas, di mana kita lihat bagaimana ilmu ini mempelajari atau berusaha bagaimana manusia untuk mencapai kesejahteraan atau kita bilang welfare. Kaitannya dengan itu, gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab karena konstruksi sosial atau kita bilang buatan manusia, bukan kodrat dan berubah, dapat berubah, dapat ditukar dan tergantung budaya dan waktu. Nah, konsep gender berubah sesuai dengan kondisi, waktu dan tempat. Tadi kita lihat ada teman-teman menjelaskan, ya kan, karena dia di kampus akhirnya seperti itu, ya kan. Perempuan waktu masuk dalam pemilihan, dia didapur saja. Padahal potensinya luar biasa. Itu kadang-kadang ada waktu dan kondisi setempat atau budaya. Perbedaan antara gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan sifat perilaku yang dibentuk oleh lingkungan atau tata sosial budaya dan adat istiadat. Nah, itu saya konsepkan ilmu ekonomi pembangunan dan konsep gender. Jadi peran perempuan berperan sangat penting dalam meningkatkan roda perekonomian, khusus di masa pandemi ini walaupun sudah mulai berkurang. Dan tidak hanya itu, perempuan juga berperan penting dalam menjaga ketahanan keluarga, mengatur keuangan keluarga, menjadi ibu guru juga bagi anak-anak, serta menjadi pengayom bagi keluarga. Keadaan ini merupakan tugas yang tidak mudah sebagai seorang ibu atau mama. Apalagi di tengah pandemi saat ini, pada saat kondisi ekonomi yang melemah, kita lihat perempuan atau mama juga akan berpikir untuk bisa menghasilkan nilai tambah bagi keluarga. Para perempuan atau mama ini harus bisa menangkap berbagai peluang yang ada, misalnya, ya, dengan melakukan usaha sampingan. Tadi dari Lila Sultan yang menyampaikan bahwa harus bisa melakukan usaha sampingan yang berpotensi lebih mampu bertahan dari jenis usaha lainnya di tengah keadaan sekarang, seperti usaha di bidang makanan. Bidang ekonomi misalnya kita lihat melemahnya ekonomi akibat sektor bisnis yang berkurang, pada konsumen atau pembeli itu kita lihat semakin berkurang. Akhirnya usaha-usaha ini banyak yang mereka memberhentikan sementara atau PHK pegawai mereka. Tatanan kehidupan masyarakat pun menjadi berubah, seperti cara bersosialisasi yang tadi. Masyarakat pun dituntut untuk aktif dan harus cepat beradaptasi di era pandemi yang sudah berubah dan transformasi digital. Keadaan ini ada perlakuan orang dewasa, kita lihat. Keadaan ini kita dapat perasaan ya. Keadaan ini ada perlakuan dari orang dewasa atau orang tua dengan menggunakan kekuasaannya terhadap anak yang tidak berdaya, yang seharusnya itu adalah menjadi tanggung jawab orang tua atau pengasuh, yang mengakibatkan penderitaan anak-anak yang akhirnya dilibatkan untuk bekerja, untuk berkebun. Padahal seharusnya anak-anak ini harus bersekolah. Itu juga kita bisa katakan tadi adalah termasuk dalam bentuk kekerasan. Sehingga dalam hal ini perempuan dalam hal ini atau mama dan anak, dia akan berusaha untuk bekerja membantu suami untuk sama-sama mereka mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang begitu banyak, sedangkan sumber daya itu terbatas. Jadi harus juga ada kesetaraan gender atau kita bilang kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi bapak dengan ibu mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya mereka, juga anak-anak, tapi ada batas-batasnya. Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan tidak boleh dibeda-bedakan dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas atau banyak ini dengan sumber daya alam yang terbatas.
maka dalam keluarga itu perlu ada prioritas-prioritas dalam memenuhi kehidupan, dan anak-anak perlu mendapat pendidikan yang baik, itu penting. Jadi peran perempuan lebih besar kalau kita lihat dari cerita teman-teman tadi atau pendidikan teman-teman tadi, bahwa di sini peran perempuan atau mama ini lebih besar dan perlu mendapat penghargaan, dan dia harus sama dengan laki-laki. Jadi saya minta atau saran saya dalam tahun-tahun depan, dari dekat-dekat sini di Kota Jayapura, kabupaten, kita perlu melakukan edukasi pengetahuan dan sosialisasi gender di kehidupan bermasyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat sore. Perempuan dan hukum. Iya, pada hari ini, besok itu adalah hari mama atau hari ibu nasional. Dan ketika kita melihat perempuan dari kacamata hukum, maka sebenarnya kita melihat perempuan itu dari kacamata perempuan yang pintar. Karena ketika bicara tentang hukum, maka kita bicara tentang sederetan analisis terhadap aturan yang begitu banyak. Atau dengan kata lain, ketika kita bicara tentang hukum, maka kita bicara tentang pasal-pasal yang begitu banyak. Di mana di Indonesia ini adalah negara yang mengatur atau memberikan semua aspek kehidupannya berdasarkan hukum. Ketika kita bicara aturan, itu kita bicara undang-undang, kita bicara perempuan, mau tidak mau perempuan itu harus ada dalam aturan, harus mengerti aturan, harus tahu tentang undang-undang, harus tahu tentang pasal. Waktu kapan kita mau duduk baca pasal, baca undang-undang yang 1000 macam undang-undang, sedangkan tepuk tangan kaki yang 1000 ini saja masih kerjakan segala macam hal. Nah itu satu persoalan yang begitu berat. Tapi ketika kita melihat kembali, di dalam hukum itu, di atas hukum itu ada nilai. Mama-mama ini, mereka semua memahami dan mengerti nilai-nilai itu. Mengerti tentang nilai kasih, mengerti tentang nilai keadilan, mengerti tentang nilai kesejahteraan, mengerti tentang nilai ketertiban. Tapi ketika bicara tentang, ketika mereka bermasalah atau punya persoalan, mereka dibawa lalu, kok harus baca undang-undang ini? Tidak mungkin. Dan itu yang terjadi pada hari ini. Jangan kita bicara tentang ibu-ibu yang punya karir, atau misalnya saya, taruhlah saya, seorang mama, seorang dosen hukum pidana yang diperhadapkan dengan undang-undang setiap hari. Di satu sisi saya harus berhadapan dengan sederet tanggung jawab yang banyak di rumah. Kemudian saya berhadapan dengan satu suami yang kadang-kadang misalnya minta jatah karena saya sudah kesibukan, capek dan sebagainya, saya harus tidur. Kemudian dengan dia punya kekuatan dan dia punya segala macam rayu dan sebagainya, mau tidak mau saya harus kasih begitu. Jatah apa? Misalnya pijit lah, jatah pijit saja, urut saja. Saya capek, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya mau tidur. Tapi ketika saya mau bicara bahwa tidak bisa, aku harus menghargai saya sebagai perempuan ini kesetaraan gender, tidak mungkin sama teori sama dia lagi. Nah itu kita wanita-wanita yang wanita karir, mama-mama yang karir, punya pekerjaan yang mengerti. Orang Jawa bilang melek ilmu kan? Apalagi dengan mama-mama yang tidak mengerti sama sekali aturan dan undang-undang itu, tidak mengerti pasal demi pasal. Tapi mereka tuh sangat dengan nilai. Di mana nilai itu di atasnya itu, undang-undang itu di atasnya ada nilai. Dan itu ada di kita orang, kita paham sekali bagian ini. Nah, sekarang kira-kira kita ke depan ini bagaimana caranya? Mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Elsa itu, saya sangat amat setuju bahwa kita tidak bisa jalan sendiri. Saya tidak bisa jalan sendiri, sekalipun saya mengerti ilmu hukum, sekalipun saya mengerti pasal demi pasal, saya bisa menerjemahkan dia, bisa menganalisa dia, mau bisa mengambil lalu cari solusinya. Karena ketika bicara tentang hukum itu bagaimana bicara tentang kita orang bisa cari referensi lain untuk menguatkan, lalu kita bisa kasih masuk. Itu kalau hukum positif. Nah, sekalipun saya mengerti itu, tapi saya butuh kekuatan dari teman-teman yang lain untuk kita sama-sama bergandingan tangan, lalu kita bisa melihat ini kira-kira bagaimana. Sehingga saya berharap bahwa PSGA ke depan itu kita bisa menjadi teman sharing seperti begitu. Kita menjadi teman sharing, dari teman sharing baru kita mengambil kita punya keilmuan ini ke arah format apa yang diinginkan oleh negara ini. Itu yang perlu kita bentuk. Karena kalau kita memulai dari teori, kita mulai dari apa yang ditetapkan atau dibilang standarisasi yang diberikan oleh negara. Kita orang ini tuh mama udah belum sampai standar sana, tapi udah mulai dari apa yang lo rasakan.
Dan mungkin kita harus mulai dari situ. Kita perlu satu dengan yang lain, buka hati itu cerita bagaimana kita saling mencintai satu dengan yang lain dulu. Jangan ada curiga di antara kita. Itu yang paling penting. Karena hari ini pengalaman juga, saya pernah duduk cerita dengan salah satu senior di kampus di Fakultas Hukum, dan saya bilang begini, aduh saya menyesal kenapa ketemu orang tua dulu dong terangkas tahu kepada kita orang bahwa kamu tuh bukan cuma berhadapan dengan bukan cuma ada dalam masa penjajahan dengan Belanda saja, tapi ketika kita sudah sampai di dunia kerja, justru kita berhadapan dengan segala, kita tidak dibekali dengan ilmu bahwa kamu akan berhadapan dengan kumpul teman dekat yang laki-laki saja, tapi dia kepentingan besar belum tentu dia kasih kesempatan untuk maju. Begitu. Jadi kita ada di dalam satu hutan besar, di mana kita orang harus berdiri tegak ke atas, tapi dengan cara bagaimana pohon-pohon yang lain tidak jatuh tinggi kita orang. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita di karir kita, dan itu juga pengalaman yang saya rasakan di kampus. Ketika kita sudah mulai sampai pada tapak yang tinggi, taruhlah kita punya doktor, itu semua sudah mulai lihat ketong ini mata-mata ancaman. Nah, itu juga masalah laki-laki, itu juga masalah itu. Itu buat kita yang wanita karir, bagaimana dengan mama dorang? Padahal kembali lagi nilai-nilai itu ada di orang, 1000 nilai itu ada di orang. Nah, saya punya satu cerita yang mungkin bisa jadi bahan refleksi lagi. Sekitar 1 minggu kemarin, ini masih orang-orang di sekitar kompleks di belakang USTJ situ, kan di belakang USTJ bagian belakang, pokoknya belakang situ kan ada banyak rumah pondok-pondok lah, ada kos-kosan, ada pondok-pondok, pokoknya sekitaran pokoknya situ. Ada seorang mama yang dia keluar, mama itu dia tunanetra. Terus mama itu dia keluar, dia anak 4. Yang paling besar itu usianya baru 3 tahun. Berarti yang ke bawah tuh sudah pasti baku dengklat semua. Baru mama dia tunanetra, dia pakai kacamata hitam. Baru lihat dari dia punya penampilan ini memang tidak terawat, luar biasa. Kita melihat langsung kita sudah ibah, kasihan ini kenapa ada di dunia. Sampai akhirnya saya diskusi dengan Pak itu sama, aduh ini kira-kira nih biar serahkan diri untuk saya pakai kata kasar, mohon maaf, saya bilang biar mau baku hantam juga tertutupi pakai KB kan, supaya jangan ada anak kan. Karena bagaimana mengurus diri begitu, bagaimana mengurus anak sedangkan diri saja tidak bisa. Jadi dia anak 4 ini, satu yang paling besar dia pegang satu dia gendong, 2 yang kecil yang satu tahun lebih dengan hampir 2 tahun dan jalan baku pegang tangan di belakang, kaki kosong, badan sehat, kelihatan sehat, tapi kepala ini borok, luka, segala macam. Jalan di mata jalan USTJ, perumahan dosen USTJ dengan PGSD, di antara rumah dosen ini mereka jalan di kondisi itu, baru dosen-dosen dengan kepintaran, dengan kebijakan ada tinggal situ, tidak ada kondisi yang ada di samping itu, betapa sedihnya. Dia pengen dia ponek ini, saya sambil bakar rumput, bakar sampah, saya lihat begini, mama ini sudah sampai depan, dia ponek dulu masih baru tarik, sudah saya tinggal perhatikan, saya juga penasaran, kenapa pakai kacamata. Baru kadang dia bilang apa, tak kenal maka tak sayang, jadi saya juga tetap masih curiga sama perempuan dia bungkusan dia mata tidak apa-apa nih. Tapi saya bakar sampah sering asap begitu besar, saya ada menghindar, tapi dia masih tetap mendiri ke asap. Berarti saya tahu, berarti memang betul dia mata nih buta, masih dia tunanetra. Sudah dia pengen anak sampai pas di depan saya, terus saya tanya dia, mau kemana? Terus dia bilang begini, aduh saya mau pergi belanja. Saya belanja di mana? Belanja di sana. Dalam hati saya bilang, aku belanja dan kok banyak yang pakai baju segini macam baju atau pakai angkat belanga kan, baru ingus panjang, kepala ini borok-borok, kaki kosong berjalan baku tarik ini kok badorang. Saya tidak tega, akhirnya saya bilang sudah, kalau dia mau dia tinggal pakai sini sudah ya. Dia tanpa bilang ABC dia bilang sudah, kamu pergi. Dalam hati saya ini perempuan harap gampang. Saya bicara perempuan harap gampang, tapi tetap saja saya juga tidak tega, sudah berdua. Baru dia begini, yang kecil dia menangis, dia terama, masuk saja. Saya juga pengen bikin keras-keras, masuk. Dia mama juga, no, kamu masuk. Dia mama juga senang, kamu masuk. Akhirnya dia masuk dalam rumah, satu pintu pagar, dia mama dong pergi. Waktu masuk sampai dia begini, Pak itu dia bilang begini, macam macam tidak dikerjakan ya. Salam baca kok stop, kulihat babi saja kok bisa urus kasih makan, ini anak manusia nih. Masa kita bisa urus babi pada anak manusia yang begini, kita tidak punya hati. Tidak boleh, kok stop. Dia sudah, kok bilang saya gila, kok bilang saya pusing, aku tidak peduli. Saya mau duduk. Sampai di dalam sama masak air panas, saya kasih mandi dua. Biar kecil ya, pakaian kecil, saya kasih keluar, saya suruh dua, pakai selesai. Pace juga mungkin tidak tega, akhirnya Pace kok pergi sinasi itu makan dulu kenyang.
sudah saya bilang Dona kenyang, baru akhirnya tadinya Dona menangis, tapi begitu Bian kalau dia mainan, dia ajak main, akhirnya Dona senang. Nah setelah bermain sampai terang dia mau pulang. Waktu dia mau pulang, dia mau pakai ojek, pas berhenti di depan rumah. Saya antar sampai di depan rumah, mau kasih begini, mau kasih keluar dari dalam tas. Ayam 1 ekor tambah dengan sayur, dengan bumbu, dia kasih buat saya. Ibu, tante ini, aku bawa, tidak usah. Tante terima kasih, tidak aku bawa, ini di belakang ini ada ayam, ada daging banyak. Ternyata saya berpikir bahwa ternyata dia juga membutuhkan bantuan. Terbukti dia tidak maksudnya tidak malas tahu, tapi dia kembali dan dia memberikan ucapan terima kasih. Akhirnya dalam hati saya pikir, aduh, saya mau bicara apa? Saya coba bilang, ya, terima kasih Tuhan karena memberikan saya kesempatan untuk bisa membantu orang lain dengan cara yang saya tidak pikirkan. Kemarin 2 hari begini dia lewat dengan dia anak ini lagi. Pas sengaja datang ke depan saja cerita, macet ini aku belum supaya tua hantam tapi jaga-jaga jarak apa bagaimana ya. Semua sehat, aku kasih lihat kok anak-anak ini, aku kasih mandi orang bersih. Tapi aku ingat deh bawa dong pergi kasih ke puskesmas supaya dikasih obat untuk dong borok-borok ini. Cerita-cerita tuh selalu begini, macet ini kok budaya begini ada pajak terkas tinggal anak kamu banyak. Cerita-cerita, akhirnya saya berpikir bahwa saya coba pendekatan untuk mencari tahu dia itu siapa, dia punya cerita. Akhirnya dia bisa cerita tentang dia punya pacar. Saya tanya dia, baru anak yang musuh namanya siapa? Tapi perempuan itu orang Bovendigul, suaminya orang dari gunung. Dia bilang, yang kecil ini deh, ada satu nama, terus belakang itu nama dia, Insos siapa? Saya bilang, Insos itu. Dia bilang, iya dulu kan pernah dekat dengan Napis satu. Pernah dekat dengan Napis satu, dia bilang, kok mantap, kok bagus, tapi kok ingat kita orang perempuan ini kita harus kuat. Kita harus kuat, kita harus mampu, baru kita bisa jaga ketemu anak-anak ini. Kau bilang sama kau Pak Tua, tidak apa-apa. Kau Pak Tua ketika dia mau, dia ingin untuk kau harus siap apa, harus melayani dia. Kau yang harus berpikir bijak. Kau pergi sudah habis. Supaya ketika dia mau, kau sudah siap, tapi tidak menghalangi kau punya apa kesiapan untuk nanti hamil lagi. Kalau tidak nanti kau sudah setengah mati. Jadi punya cerita. Akhirnya tadi waktu ketika saya dulu merenungkan bagian ini, saya bilang itu satu di antara sekian mama-mama yang sebenarnya mereka begitu mengerti nilai. Mereka mengerti nilai tentang bagaimana nilai kesejahteraan buat anak dalam situasi yang sulit pun mereka. Bahkan dia cerita dari bulan kemarin, Pak itu atau dia Bupace ini, rupanya dia Bupace yang jualan di depan di depan saja, jual keset itu. Nah, jual keset itu. Jadi dia bilang begini, kemarin Pak dia tersalah sama saya tuh saat berede, saat belanja, saat pukul. Oh pukul, kalau dia salah mau belanja ya. Yang jual sapu. Nah, jadi saya bilang ternyata apa? Mama-mama ini atau perempuan itu mereka tuh kuat untuk bisa melawan musuh, kuat untuk mempertahankan punya harga diri, kuat untuk mempertahankan punya pengetahuan. Mereka bisa untuk pikirkan cara bagaimana mereka bisa keluar dari persoalan. Tapi kadang mereka tidak mampu untuk menjaga mereka punya diri sendiri, siap untuk mengorbankan diri. Buktinya tadi dia tahu dia bukan orang yang bodoh, dia tahu bahwa dia bisa pergi ke rumah sakit untuk suntik KB, tapi apakah dia punya waktu, sedangkan bangun tidur langsung siap untuk urus anak-anak segala macam. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita perempuan tidak bisa berjalan sendiri, dan kita tidak boleh tutup mata. Kita orang harus selalu peka terhadap perempuan-perempuan yang ada di dekat kita orang, dengan cara kita saling memberikan ilmu. Karena ternyata saya sendiri pun saya butuh bantuan dari teman-teman lain. Satu hal lagi, saya lihat di teman-teman di gereja, di Persekutuan Wanita PW di GKI Yordan, itu kadang-kadang kita lihat hari-hari pertama perempuan banyak ibadah, ibu-ibu PW banyak, tapi nanti lama-lama begini ibu-ibu PW sedikit. Nah ternyata cek, masalahnya adalah dong kenapa baku bicara satu dengan yang lain. Nah hal ini membuat kita tuh jatuh di situ. Tapi sebenarnya adalah bahwa kalau kita bisa saling maksudnya kita jaga mulut, kita percaya ke dia percaya dia punya masalah ke saya, teman sharing lah seperti begitu, kita saling menguatkan, maka kita menjadi teman-teman yang kuat untuk membantu teman lain begitu. Dan itu yang harus, konsep ini yang harus mungkin kita pikirkan modelnya seperti bagaimana. Tapi coba kita saling membangun kepercayaan itu, sehingga nilai-nilai hukum yang sudah ada di dalam kita itu kita bisa pegang dia kuat, lalu kita orang bawa dia, lalu kita menggunakan kita punya ilmu untuk kita membabat itu undang-undang yang ada. Maka disitulah para perempuan akan berdiri dengan kokoh. Karena hari ini sebenarnya perempuan-perempuan itu kalah itu karena nilai mereka punya, tapi bagaimana menerjemahkan undang-undang itu yang sulit karena butuh ilmu. Nah, solusinya adalah butuh kerjasama, butuh saling menguatkan, maka kita akan maju.
Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Semangat, ibu-ibu yang terbaik. Sampai sekarang saya waktu dulu kan orang tua saya kan guru dan di pedalaman. Kalau di pedalaman itu guru itu sudah menjadi guru katekes, sudah menjadi semua dan pada saat itu mama saya selalu kalau ada ibu-ibu melahirkan selalu bantu untuk pergi. Yang menjadi pertanyaan bagi saya yang sampai sekarang masih teringat di saya, budaya mereka itu kalau ibu-ibu melahirkan tidak boleh di dalam kampung tapi di hutan, di asmat demikian. Dan saya dan mama saya pergi ke hutan semak-semak yang ibu-ibu itu melahirkan. Jadi itu menjadi trauma bagi saya sehingga waktu saya hamil anak saya semua itu sehat. Karena saya menyaksikan itu kan trauma kalau kita masih kecil. Dan itu menjadi apa ya? Dalam perenungan saya bahwa kita perempuan ini memang kuat. Karena mereka dari hutan harus kembali ke rumah dan harus bisa menyediakan makanan untuk keluarga dan harus pergi cari ikan dan siapkan campur satu dan lain sebagainya. Itu semua perempuan punya pekerjaan. Dan dalam kehidupan kita sampai sekarang, saya percaya bahwa kita perempuan itu kuat mendukung apa yang surga ada di bawah telapak kaki ibu. Termasuk pada kita lihat bahwa dari dulu sudah sering kita tahu bahwa perempuan itu kuat, perempuan itu sangat dibutuhkan. Memang saya sudah bikin satu tulisan yang sudah saya masukkan di sini keterkaitan dengan bidang kajian saya administrasi pabrik, berarti terkait dengan pelayanan pabrik dalamnya, terkait dengan kebijakan juga, terkait dengan kerjasama dan lain sebagainya, organisasi dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat bahwa sering terjadi bahwa ketidaksetaraan gender itu terjadi di mana-mana. Kenapa demikian itu terjadi? Kita lihat perempuan itu menjadi sasaran kriminalitas, baik itu mulai dari masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, akhirnya perempuan yang kena semua. Sering terjadi demikian, sehingga kita lihat terjadi kekerasan itu menimpa kaum perempuan. Jadi lihat di sini, jadi perempuan sering menjadi ancaman dan sasaran dalam dunia kriminal. Dari tindak kriminal yang ada, tidak sedikit perempuan menjadi korban kekerasan atas aksi kejahatan, khusus misalnya saja pemerkosaan dan tindak asusila terbukti masih adanya atau berdirinya tindakan yang menyudutkan perempuan, yakni perlakuan buruk terhadapnya. Hal ini sudah budaya. Karena apa? Karena budaya kita bahwa secara tradisional manusia di seluruh dunia tertata dalam hubungan masyarakat yang patriarkis, di mana bapak-bapak atau laki-laki itu superior, sehingga terjadi bias gender terjadi karena perempuan harus bekerja sebagai bekerja di rumah, kemudian bekerja di luar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan administrasi pabrik atau kebijakan, maka dibutuhkan suatu kebijakan. Mungkin yang kita butuhkan, kita melihat kebijakan mana yang bisa untuk kebijakan yang bisa untuk membantu perempuan itu sendiri. Misalnya saja, kalau perempuan-perempuan yang bekerja tapi harus bisa mengasuh anak, sekarang susah sekali orang mau titip anak. Apakah ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi itu? Perlu kita pikirkan ke arah sana. Terus dalam kaitannya dengan pelayanan pabrik, misalnya, kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 25/2009 sudah terlihat dengan jelas apa itu pelayanan yang harus bisa diberikan oleh instansi atau pemberi pelayanan. Tapi kadang-kadang orang tutup mata dengan kasus-kasus yang
sampaikan. Orang yang bertugas untuk menuntaskan masalah-masalah tersebut tidak menyampaikan itu dengan baik. Sehingga dalam perenungan Natal, kemudian Hari Ibu, kemudian Hari Kekerasan Perempuan ini kita memunculkan suatu refleksi. Apakah kita sudah berlaku adil dalam tugas kita, dalam pelayanan kita? Baik apakah saya sebagai suami, istri, anak, dan lain sebagainya. Mungkin itu sedikit saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Keadilan dia untuk para mama-mama yang hebat. Ini baru di lingkungan pendidikan ya, belum di bidang-bidang lain. Ya, saya akan membawakan topik tentang sesuai dengan bidang saya ya, politik kebijakan publik. Jadi topiknya mungkin saya masih bisa rancang, yaitu keterbatasan keterwakilan perempuan. Jadi bagaimana aturan itu diimplementasikan, apakah sudah mencapai titik yang sudah diharapkan atau masih bergelut sebagai narasi saja. Begitu. Nah, ada beberapa hal yang menjadi jalan menuju keterwakilan perempuan itu 30%, yaitu adanya ini saya langsung ke afirmasinya. Jadi pemerintah sudah memberikan kemudahan-kemudahan, yaitu afirmasi. Afirmasi itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang keterwakilan 30% wanita di Badan Legislatif. Badan Legislatif di sini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, DPD dan DPRD, kota dan juga kabupaten. Nah, namun di tengah perjalanan sampai hari ini, kita udah tahun politik ya, sudah ada beberapa tahap pemilu yang sudah dilewati. Itu keterwakilan perempuan terakhir yang 2019 itu belum ada sampai 30% semua partai. Nah, jadi apa masalahnya di sini? Kita berbicara lokal juga bisa, berbicara nasional juga bisa. Kalau berbicara lokal khusus di Papua, ada banyak tantangan kita di sini. Terutama mungkin mudah-mudahan saya tidak salah, ada daerah-daerah tertentu yang masih budayanya itu masih sangat katanya menghormati perempuan. Nah, bagaimana perempuan itu dianggap sebagai burung emas dalam sangkar? Nah, coba. Itu artinya kita menganggap bahwa kita sangat menyayangi perempuan, tetapi tidak memberikan ruang yang cukup untuk beraktivitas di luar. Hanya sebatas dalam rumah, mengurus A, B, C dan sebagainya. Nah, itu tantangan kita. Karena kita sangat mengharapkan afirmasi 30% ini bisa tercapai. Pemerintah itu sudah sangat baik memberikan kita aturan-aturan itu. Belum lagi dalam afirmasi itu ada yang disebut dengan super system. Nah, super system itu juga dari 3 anggota 1, 2, 3 itu diharapkan ada 1 orang perempuan di situ. Nah, itu juga masih jauh dari panggang, masih jauh. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan dengan ketidakberdayaan kita? Kita berdaya apa tidak mau atau masa bodoh bagaimana? Saya nggak tahu. Itu kita berada di lingkungan itu, ya. Karena mungkin ada banyak ibu-ibu yang sudah nyaman menerima gaji dari suaminya. Untuk apa lagi saya bekerja? Ini di lingkungan saya ya, di keluarga saya. Saya ada beberapa orang saudara. Saya salah satunya adalah wanita karir kan. Tapi ada adik saya yang mapan dengan ekonominya, dan dia tidak bekerja, hanya menerima gaji. Dan dia punya kalimat, untuk apa saya bekerja ke gaji? Saya toh sudah nyaman, sudah di zona nyaman. Nah, seperti itu. Tapi bagi saya no. Itu tantangan bagi saya bahwa saya bisa melakukan sesuatu, bisa membeli AIW dengan uang saya, dan itu sangat nyaman, sangat nikmat bagi saya. Apalagi saya sekarang. Jadi saya bisa mengimplementasikan kemampuan saya di situ. Ya.
sedikit sombong nggak apa-apa ya. Ini demi hari-hari kita bahwa itu adalah nah, masih banyak lagi tantangan ibu-ibu yang menjadi penghalang besar di keterlibatan ataupun keterwakilan perempuan di sistem itu sudah sangat-sangat membantu kita ya. Contoh gini, ada kasus kemarin, istrinya suaminya sudah anggota dewan, tetapi karena dia punya partai kurang perempuannya, dipaksalah istrinya lah tetangganya lah untuk masuk ke situ. Coba akibatnya apa? Dapat kursi, rugi iya. Nah, karena semuanya dengan uang. Coba. Banyak bargaining di sini, bukan cuma bargaining politik, kita bargaining uang. NPWP, nomor piro, wong piro. Itu juga menjadi tantangan buat kita semua. Seperti itu. Belum lagi penghalang-penghalang yang lain, ada budaya-budaya di beberapa suku barangkali, mungkin termasuk di suami saya, bahwa perempuan itu kelas 2. Itu mungkin karena marga. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak yang bersentuhan dengan itu juga penghalang besar, Bu. Juga penghalang besar. Jadi bagaimana cara kita? Mari kita, saya kasih cara, mari kita mengawal dan mengawasi. Ini kita masih berada di sedikit lagi kita sudah menuju ke 2024 untuk pemilu. Mari kita mengawal dan mengawasi agar supaya keterlibatan perempuan di afirmasi dan juga si persistem ini bisa tercapai. Dari saya barangkali cukup. Terima kasih. Selamat sore. Hari Ibu dan Hari Anti Kekerasan. Kalau saya pikir kalau Hari Ibu itu sudah dari dulu ya kita sudah sering merayakan, tapi anti kekerasan ini jarang-jarang orang berbicara tentang kekerasan. Nah, kekerasan itu seringkali bukan dari laki-laki kepada perempuan saja, misalnya yang sekarang banyak terkenal dengan ADRT. Kadang juga perempuan dengan perempuan. Kadang kita tidak sadar, kita ikut juga membuli teman perempuan. Bukannya kita mengangkat, tapi kita malah ikut hanyut ke situ. Makanya saya pikir bahwa anti kekerasan ini harus kita kobarkan, harus kita memberikan penguatan gitu. Harus di mana-mana harus ada anti kekerasan supaya tidak ada kekerasan lagi. KDRT dan sebagainya itu atau bully-bully dan sebagainya itu tidak ada. Karena kita mau juga bahwa perempuan kita di Papua, perempuan Papua maupun di Indonesia ini harus maju. Jangan kita tertinggal. Tadi beberapa teman sudah berbagi dan mungkin peran dari Ibu Elsa tentang kesetaraan, Ibu Indri, Ibu Nur juga Ibu Westin tadi ya, dengan kakak ibu dari Manokwari, Bu Gerda juga, iya Ibu betul tadi minta maaf ya, yang sudah berbagi Ibu Kristin, Ade Nona tadi, Ade Spedi, ada sebulan nggak ada. Ya, saya melihat bahwa anti kekerasan ini bukan hanya slogan, tapi harus kita kerjakan, kita harus lakukan. Nah, tadi Bu Nur bilang regulasi sudah berbunyi di situ 30% perempuan harus terlibat dalam politik, tapi kadang-kadang tidak ada perempuan di sana, sedikit sekali yang mau mendaftar, yang mau ikut dalam persaingan itu. Kadang-kadang perempuan sendiri merasa dirinya itu lemah. Sudah kan ada, dia sudah papa sudah. Nah ini yang mungkin kita harus kasih penguatan. Mungkin itu satu, saya pikir bahwa itu mungkin sedepan kita PESGA boleh bagaimana memunculkan itu sebagai satu topik kerja untuk kita melakukan penguatan di mana-mana. Terus terang itu perlu, karena perempuan yang mungkin selama ini, apalagi kalau kita bicara di adat ya, perempuan itu tidak selalu terlibat dalam adat. Ya, perempuan di nomor 2 sampai hari ini pun seperti itu. Jadi saya pikir ini interaksi sosial itu penting. Satu tokoh teori sosial dia berbicara tentang teori dramaturgi itu Irving Buchman.
yang kedua bilang bahwa interaksi itu ada di dua panggung. Jadi kehidupan ini digambarkan sebagai panggung sandiwara, panggung depan dan panggung belakang. Itulah peran perempuan ada di sana. Bagaimana dia harus ada di rumah tangga, mengurus rumah tangga. Kita cerita dari Ibu Christine, seorang ibu yang dia harus bawa 4 anak dan sebagainya. Mungkin kita juga yang sebagai dosen kita harus ada di rumah, harus ada untuk akademik, untuk mahasiswa dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan oleh Jeffrey Guzman tentang interaksi sosial ini, bahwa perempuan ada di panggung sandiwara, 2 panggung. Kapan kita harus berperan sebagai ibu di rumah, kapan kita harus berperan juga sebagai atau mama di rumah, atau kapan juga mama di kampus. Karena kami yang dokter ini kebanyakan dipanggil mama. Anak-anak merasa dekat dengan kami karena mama. Dan kami juga pikir gitu. Mereka kami di kampus itu mereka lebih cenderung panggil mama karena kami punya mahasiswa lebih banyak dari atas. Jadi terbiasa ucapan yang ada itu sudah bukan itu. Jarang-jarang saja mereka panggil ibu. Kebiasaannya itu mereka panggil mama. Mama ini adalah sumber segala bagi kehidupan seorang anak. Satu contoh kekerasan dengan Bugera kami baru-baru ada di bulan April lalu, kami ada di Asik, di satu kecamatan di satu distrik di Bogor. Bagaimana kita lihat di situ kehidupan perempuan-perempuan Mandobo, mereka karena lahan-lahan mereka untuk mencari hidup lagi, untuk mencari kerang di sungai, untuk mencari meramu kayu-kayu di hutan sawit itu sudah dikembangkan di semua, sudah jadi hutan sawit, sudah jadi kebun sawit. Mereka harus berjuang, harus tetap harus bisa hidup. Suami-suami mereka pergi ke Merauke, ke Kota Bogor, bekerja di sana dari tukang ojek tinggalkan mereka dengan anak-anak. Mereka harus tetap bisa hidup di lahan yang terbatas. Kadang mereka punya uang sedikit, mereka beli sayur, baru mereka jual pulang kembali. Kami sempat ada dulu dengan mereka di pasar, berbincang-bincang, berbincang banyak. Mugerda dengan Mugerda punya informasi, saya dengan saya punya informasi. Sampai sore kami ada dulu kita bagaimana kami juga mau menangkap, merasakan apa yang mereka lakukan, yang mereka rasakan. Kasihan sekali pagi-pagi mereka sudah harus jalan 2 kilo, pikul ini sayur, selagi, apa saja mereka bisa jual, buah-buah, pinang, sebagainya. Itu dulu sampai sore di pasar. Dan kadang kita juga mau berbagi dengan mereka, kami juga mau duduk sampai mereka pulang, baru kami juga pulang. Kami mau coba untuk merasakan dan juga mengamati apa yang terjadi pada mereka. Kasihan sekali mereka, dengan uang sedikit mereka harus dibayar, terong, sama petani Jawa. Karena mereka tanam juga sebagainya. Jadi kehidupan mereka itu penuh dengan apa ya? Setiap hari itu hidup yang keras gitu. Kalau hidup itu tidak makan, tapi anak-anak. Jadi ini yang mungkin saya pikir perlu ke depan kita harus mengeluarkan itu. Kita harus menghilangkan. Ya mungkin memang itu mimpi, tapi kalau tidak memulai ya tidak bisa sama sekali. Jadi saya pikir perlu ya. Mungkin tadi ada kata apa, palu dari Adenora tadi, yang saya pikir kalau saya bilang terasi dari susu. Terasi ini ada di dapur, susu itu selalu ada. Setiap ada orang yang mau meninggal, yang ada tuh harus meminta atau buang susu. Karena mama yang melahirkan itu. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Baik, betapa pentingnya mama ya. Jadi artinya seorang anak itu mewakili berbagi, jangan semua berbagi. Nah ini hari refleksi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi saat ini hari yang luar biasa ketika mama-mama yang ada di tempat ini bisa berbagi dari sisi politiknya, hukumnya, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya, merupakan masukan yang benar-benar membuat sesuatu yang digerakkan untuk kedepannya dan kita semua, dan juga tentunya untuk digaungkan terus buat bagaimana supaya itu tetap kuat, tetap di saat situasi yang ekonomi ke depan katanya goyah dan lain sebagainya. Itu adalah tombak utama dari keluarga dan kita jadi kuat dan juga bisa saling menguatkan kepada ibu lain
Jadi bukan saja kita bicara di sini, mari kita bicara di luar, melalui radio, melalui siaran apa kalau memang dikasih kesempatan. Dan juga kita jangan berdiam diri, kita justru menawarkan diri, menjemput bola istilahnya dengan kegiatan-kegiatan kayak gini. Tentang kita siapkan ke sekolah-sekolah, karena situasi karena kita ibu biasa dengar, mama biasa dengar kalau di televisi itu kekerasan terhadap anak-anak perempuan, khususnya ada beberapa ibu selalu mereka di tempat malam luar biasa ngeri kalau dilihat. Jadi memang harus diingatkan juga kepada anak-anak. Kalau sekarang berbicara dari sisi anak-anak yang banyak sekali secara tidak sadar mereka bilang mungkin itu biasa, mungkin dipegang itu biasa, tapi itu sudah merupakan salah satu kekerasan ya, walaupun menurut dia itu sayang, menurut dia itu kasih sayang dari orang lain misalnya gitu, tapi itu sudah menunjukkan ke arah yang kurang baik dalam sisi psikologi mereka ke depannya. Dan sudah bukan hanya kekerasan ini, jadi cara bicara seseorang lawan jenis kepada perempuan, kepada lawan jenis lain, hanya mengatakan sesuatu yang mungkin kamu pasal kamu bagus untuk aku ini sudah merupakan sesuatu yang sudah baik sebenarnya, sudah melecehkan. Dan itu merupakan sesuatu yang kita bisa share kepada orang lain, kepada anak-anak khususnya. Ini banyak situasi yang sebenarnya anak-anak ini mereka kurang mendapatkan hal-hal itu. Dan juga mungkin dari WNSA ke depannya bisa masukkan kepada sekolah-sekolah ke depan bahwa namanya untuk setiap minggu setiap bulan harus diingatkan bahwa anak-anak bagaimana mereka menjaga diri, karena mereka mungkin situasi di rumah tidak mendukung mereka mendapatkan hal-hal tersebut. Nah, mari kita bisa bergerak, banyak hal yang PGSA khususnya bisa buat untuk kita ke depannya lagi. Oke, terima kasih juga. Jadi hari ini luar biasa, banyak hal yang kita dapatkan. Jadi kita saja hari ini dan refleksi untuk tahun 2022 kita melalui refleksi ini 2023 kita semakin maju dan lagi untuk memajukan perempuan-perempuan di tanah Papua. Maju! Ibu ambil lagi.